perihal tunjangan-tunjangan yang perharinya sampai 3 juta. Sebulan 50 juta diakumulasikan jadi 100 juta. Itu keterlaluan. Masyarakat tidak menghendaki hal itu. Masyarakat menolak dengan keras hal itu. Haha, seru nih guys. Jadi tanggal 25 Agustus yang menjadi momentum penting ya, ketika ribuan mahasiswa dari berbagai universitas ya guys, itu mulai bergerak menuju ke gedung DPR RI guys. Jadi mereka ini datang dengan semangat yang menyala-nyala ya, membawa poster, spanduk ya, serta suara lantang ya, yang mewakili keresahan rakyat guys. Jadi isu yang mereka suarakan ini beragam ya. Jadi mulai dari tuntutan transparansi kebijakan pemerintah, penolakan terhadap keputusan yang dianggap tidak pro rakyat ya guys, masalah tunjangan kemarin ya, gaji dan lain sebagainya dari anggota DPR. Terus penolakan terhadap keputusan yang dianggap tidak pro rakyat ya guys. Hingga kritik ya atas melemahnya fungsi pengawasan DPR ya. Bagi mereka, gedung DPR ini bukan sekedar simbol kekuasaan, tetapi rumah perwakilan yang seharusnya mendengar denyut nadi masyarakat, guys. Jadi aksi ini bukan sekedar pertemuan massa aja ya, melainkan pernyataan sikap bahwa mahasiswa itu tetap konsisten ya, menjadi agent of change dan moral force bangsa. Jadi di tengah teriknya matahari dan barisan aparat keamanan yang pastinya ramai ya guys, mahasiswa menegaskan bahwa mereka tetap berjuang. Perjuangan mereka bukan untuk kepentingan kelompok ya, melainkan demi keadilan, demokrasi, dan masa depan Indonesia guys. Semangat. Nah, ini ada satu peserta demo kita ya, dari kalangan masyarakat ya. Dia berjalan kaki dengan jarak yang cukup jauh ya guys, untuk mencapai gedung DPR RI guys. Mandiri mas kesini? Saya jalan kaki dari Sukabumi ke Jakarta ke gedung DPR RI. Wih, dari Sukabumi guys, berapa kilo itu? Jauh juga itu. Tidak mengatasnamakan lembaga apapun, tidak mengatasnamakan organisasi manapun. Saya datang jalan kaki ke gedung DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Tidak bergantung. Masyarakat jangan bergantung. Masyarakat harus berusaha untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan nasibnya sendiri. Masyarakat harus berani. Saya yakin masyarakat kecewa dan frustasi sampai muncul isu dan keinginan dari masyarakat untuk membubarkan DPR. Tapi di sini tapi kalau wacana untuk membubarkan DPR itu pasti hampir mustahil ya guys, karena presiden sekalipun itu nggak bisa membubarkan DPR itu. Prosesnya panjang sekali, mungkin harus amandemen undang-undang guys, dan hampir mustahil juga mau mengamandemen undang-undang, sementara yang bisa mengamandemen itu MPR ya. Di dalam MPR itu juga ada orang-orang anggota DPR gitu. Masa iya mereka ingin membubarkan diri mereka sendiri? Kan hampir mustahil gitu. sisi lain masyarakat harus berjuang dulu, baru bisa menyuarakan aspirasinya. Yang saya tuntut tidak muluk-muluk. Pertama, perihal efisiensi anggaran. Jadi DPR harus tahu anggaran masyarakat yang dipergunakan untuk keperluan anggota DPR itu tidak boleh dihambur-hamburkan. Terlebih perihal tunjangan-tunjangan yang perharinya sampai 3 juta. Sebulan 50 juta diakumulasikan jadi 100 juta. Itu keterlaluan. Masyarakat tidak menghendaki hal itu. Masyarakat menolak dengan keras hal itu. Saya masih menunggu dan masih berharap kepada teman-teman mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat, baik perorangan maupun organisasi. Saya tunggu kehadirannya. Merah Putih memanggil kita. Saat ini rakyat harus benar-benar berdaulat. Kita tidak boleh menyerah. Masyarakat harus berani, bersuara untuk menentukan nasibnya sendiri. Sangat menjiwai guys, tapi memang kayaknya memang sekarang ini udah saatnya masyarakat tuh memang nggak bisa lagi ya guys bergantung dengan negara ya. Kita harus mandiri ya. Ketergantungan sedikit sama negara oke lah ya, kalau ketergantungannya hanya sebatas pendidikan gratis atau
lapangan kerja dan sebagainya. Tapi kalau ketergantungan yang semuanya ini harus pemerintah, terus mengharapkan sembako, mengharapkan BLT dan sebagainya, kayaknya kita udah harus jangan terlalu bergantung ke pemerintah. Masyarakat harus kuat, jangan menyerah. 17 Agustus bukan perayaan, itu pengingat untuk kita kalau Indonesia belum merdeka secara seutuhnya. Saya harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, saya yakin di hati ibu-ibu dan bapak-bapak ada rasa cinta terhadap tanah air. Jangan terbawa oleh kemudahan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai wakil kami harus jadi para pemberani. Jangan punya mental kawanan. Jangan punya mental kawanan. Nyalinya jangan patungan. Bapak dan ibu adalah harapan kami. Ya, jadi gitu ya guys. Sangat menjiwai ya, dan nampaknya di depan gedung DPR RI ya sudah lumayan ada massa ya yang datang beramai-ramai ke arah sana ya. Nanti kita lihat aja seperti apa ya guys, mungkin sekitar siang menjelang sore ya, mungkin mereka akan melakukan orasi-orasi ya guys.